Seseorang bermain medsos itu tujuannya ada bermacam-macam. Berniaga, berkarya melalui tulisan, membangun jejaring, sekedar eksis, pamer diri. Media sosial sebagai ruang penyiaran dan kehumasan yang hampir tidak terbatas. Begitu mudahnya mengakomodasi kepentingan diri untuk banyak tujuan. Bagi sebagian orang, ternyata like, follower, maupun komentar yang banyak dari netizen pada postingan di media sosial sangatlah penting. Maka menjadi gundah gulana saat orang itu mendapatkan postingannya sepi penggemar. Mengapa? Karena kebutuhan eksistensinya tinggi. Itulah penyakit yang kini sedang menjangkit para netizen pengguna media sosial. Sejak kapan berbagai ilmu itu harus disukai, apalagi dikomentari? Bahkan Rasulullah saja hingga ia sebelum wafat banyak yang nyir-nyir terhadap dakwah beliau. Nabi Nuh pengikutnya tak lebih dari 100 orang, dan sungguh pada fitrahnya mengajak kepada kebaikan itu adalah sebuah ujian. Beberapa waktu yang lalu saya dapat messenger dari seorang sahabat Facebook. Belum pernah bertemu di dunia nyata. Beliau sering menulis tentang konsep khilafah. Beliau mempertanyakan melalui messenger, kenapa saya tak pernah memberi like atau bahkan komentar tentang postingan-postingannya. Jawaban saya tegas, saya tidak ada passion di situ. Penjelasan saya tentang karya non-fiksi, fitur-fitur ringan tentang remah-remahan kehidupan, sesekali tentang tumbuh kembang anak. Saya tidak bisa ikut andil atas apa-apa yang saya tak berkapasitas terhadapnya. Bahkan diam-diam saya unfollow akunnya. Ya, saya biasanya unfollow akun-akun yang sering memposting tulisan di luar passion saya. Menghemat energi itu tujuannya. Jangan heran menyaksikan pola netizen saat ini. Itu perwujudan dari euforia modernisasi. Melihat sesuatu hal hanya dari sebuah simbol. Eksistensi diri hanya identik dengan tanda like yang banyak. Seseorang bermain medsos itu tujuannya ada bermacam-macam. Berniaga, berkarya melalui tulisan, membangun jejaring, sekedar eksis, pamer diri, penampilan, dan kepemilikan. Semua tujuan tersebut bermuara pada eksistensi diri. Eksistensi diri, kebutuhan pengakuan diri tentang hal baik pada diri seseorang. Pengakuan di sini adalah pengakuan yang terwadahi dalam media sosial, di mana orang-orang jauh bisa memberi penilaian tanpa harus mengenal dan mengetahui latar belakang seseorang. Seperti yang disebut dalam teori dramaturgi karya Erving Goffman, bahwa individu akan berlomba-lomba menampilkan dirinya sebaik mungkin. Goffman mengasumsikan bahwa ketika orang-orang berinteraksi, mereka ingin menyajikan suatu gambaran diri yang akan diterima orang lain. Upaya ini disebut sebagai pengelolaan pesan, yaitu teknik yang digunakan aktor untuk memupuk kesan-kesan tertentu dalam situasi tertentu untuk mencapai tujuan tertentu. Dalam konsep dramaturgi, kehidupan sosial manusia dimaknai sama seperti pertunjukan drama di mana terdapat aktor yang memainkan peran. Akhirnya berkesimpulan bahwa aksi manusia modern di dunia maya tak ubahnya drama yang penuh kepalsuan. Oh, tidak mengapa. Toh,
tidak sepenuhnya salah, tapi juga tidak sepenuhnya benar, karena eksistensi diri bersifat inherent. Pesan moralnya di sini adalah bahwa semua yang tersaji di depan mata melalui sosial media tidaklah selalu mencerminkan karakter sang empunya akun. Kalau hemat saya, eksistensi diri itu ya berkarya, dan berkarya pun tidak perlu susah payah mengharap like dan follower yang banyak. Buat apa? Itu semua sekali tidak merepresentasi kapasitas kita. Apapun tujuannya, sah-sah saja sih. Mengingat kebutuhan eksistensi saat ini memang tinggi. Salam hangat, salam secangkir kopi. Peter Coffee Pak.